Halo Smart People, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini, guru sekolahan normal akan membahas mengenai teks negosiasi part 1, yaitu karakteristik dan struktur teks negosiasi. Sebelum kita lanjut, silahkan dibelai dulu tulisan subscribe-nya ya sayang. Bagi yang sudah, silahkan di like videonya. Terima kasih. Oke, daripada kelamaan, yuk kita mulai. Teks negosiasi itu apa sih Smart People? Apakah yang biasa dilakukan ibu-ibu di pasar dengan mamang-mamang gayung? Eits, maksudnya si ibu nawar gayungnya si mamang loh ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Atau mungkin yang biasa dilakukan ibu-ibu saat belanja sayur atau ikan di pasar. Daripada bingung, yuk kita selidiki. Karakteristik teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih. Pihak ini bisa saja perorangan, kelompok, perwakilan, organisasi, ataupun perusahaan. Apabila negosiasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah, tentu saja harus ada pihak lain sebagai penengah. Yang kedua, negosiasi terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan. Negosiasi karena terdapat perbedaan kepentingan, yaitu satu pihak menyampaikan pengajuan dan satu pihak lagi menyampaikan penawaran. Nah, seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu di pasar tadi. Yang ketiga, negosiasi diselesaikan melalui tawar-menawar atau tukar-menukar kepentingan. Yang keempat, negosiasi menyangkut suatu rencana yang belum terjadi. Yang kelima, negosiasi bermuara pada kesepakatan, baik berupa persetujuan maupun penolakan. Oke, Smart People. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, proses negosiasi merupakan hal yang umum dilakukan. Bahkan, setiap orang mungkin pernah melakukan kegiatan tawar-menawar, terutama dalam hal jual-beli. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir dari negosiasi tersebut harus terdapat persetujuan dari semua pihak dengan kesepakatan bersama. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa teks ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Tujuan dilakukannya negosiasi dalam hal bisnis beberapa di antaranya untuk yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Yang kedua, penyampaian atau mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution ya Smart People. Oke, kita lanjut ke struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan awal atau perbincangan awal antara kedua belah pihak yang akan melakukan negosiasi. Yang kedua, yaitu pengajuan, berisi tentang permintaan oleh salah satu pihak. Nah, kalian bisa lihat di contoh ada seorang penjual
yang mungkin pada saat itu melihat seorang pembeli yang melihat-lihat bajunya atau mengecek-ngecek dagangannya gitu. Nah, kemudian si penjual pasti bertanya, "Ada yang bisa dibantu, Mas?" Seperti itu. Nah, itu sebenarnya sebuah pengajuan. Sebenarnya itu yang ingin dikatakan oleh pembeli adalah, "Mau beli apa, Mas?" Seperti itu. Nah, kemudian si pembeli menjawab, "Baju yang ini ukuran L ada enggak?" Nah, jadi si pembeli itu sudah mulai menanyakan apakah tersedia barang yang diinginkan oleh si pembeli tersebut. Kita lanjut ke struktur yang ketiga. Penawaran. Penawaran berisi klimaks dari teks negosiasi karena terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak. Nah, kalau dicontoh itu sudah terlihat antara tukang ojek dengan calon penumpang. Nah, si tukang ojek itu memberikan harga 10.000 sampai ke tempat tujuan. Nah, sementara si penumpang itu tidak setuju dengan harga tersebut. Jadi dia menawar. Nah, ketika dia menawar itu dia mengatakan bahwa kok mahal amat, Bang, seperti itu. Jadi dia tidak akan mengatakan aku tawar ya, Bang, gitu. Enggak, tapi dia mengatakan mengomentari harga tersebut ya. Jadi dia mengatakan bahwa harga itu terlalu mahal. Kemudian dia memberikan harga yang sesuai dengan keinginannya. Tetapi si abang-abang tukang ojek itu tidak menyetujui dengan harga 5.000 gitu. Jadi menaikkan harga, pokoknya dia tidak setuju, tapi belum memberikan harga ya yang diinginkan. Dia tetap ingin harga 10.000. Tetapi si calon penumpang menawar lagi harganya. Dia menaikkan harga dari 5.000 ke 7.000. Jadi si penumpang ingin menyanggupi bahwa 7.000 adalah harga yang pas untuk sampai tempat tujuan. Tetapi si abang itu tetap tidak setuju, tapi dia menurunkan harganya dari 10.000 menjadi 8.000. Dan dia mengatakan kalau calon penumpang setuju dengan 8.000 langsung berangkat. Oke, kita lanjut ke bagian persetujuan. Persetujuan berisi kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Dalam tahap ini diharapkan tercipta suatu kondisi yang saling menguntungkan dan kedua belah pihak mampu menyamakan persepsi. Nah, di contoh itu ada seorang ayah dan anak. Nah, si anak itu entah mungkin dia ingin masuk sekolah mana ketika lulus SMP, tapi si ayah mengarahkan bahwa SMK itu lulusnya langsung bisa kerja. Nah, kemudian si anak karena tergiur dengan alasan si ayah, jadi dia menyetujui hal tersebut gitu. Nah, kemudian si ayah itu akhirnya dia senang bahwa si anak mau mengikuti arahan darinya. Oke, smart people, sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di teks negosiasi part 2. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya smart people. Terima kasih. Bye-bye.